Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, ya sebut sajalah perkembangan terakhir dari robot trading Net89. Saya dapat kiriman dan saya juga melihat di Facebook di grup komunitas trader. Oke, Anda bisa lihat di sini komunitas trader. Di sini ada seseorang ya yang mendapatkan somasi dari pengacaranya PT SMI alias Net89. Ya, sayang di somasi ini saya tidak dapat somasi itu tertanggal berapa gitu ya. Tetapi somasi seperti ini sudah saya sering dengar gitu ya. Dan kali ini saya mendapatkan postingannya gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini halaman pertama dari somasi ini. Tulisannya kecil, saya akan belah dua supaya terlihat ya. Saya pecah dua. Oke. Ini bagian halaman pertama, bagian atasnya tertulis di sini, yang terhormat Saudara Zulkaidir Damanik di tempat. Dengan hormat, bertindak untuk dan atas nama klien kami PT Simbiotik Multitalenta Indonesia dalam kurung Net89. Catat ya, dalam kurung Net89. Berdasarkan keputusan direksi nomor 022-10-10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang pengangkatan penasihat hukum dan atau kuasa hukum tetap PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi pengacara ini, nanti kita lihatlah di bawah ya, dia sudah diangkat sejak 31 Oktober 2019 sebagai penasehat hukum atau kuasa hukum tetap PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau Net89. Nah, di sini dia sampaikan, satu, bahwa berdasarkan informasi dan data dari klien kami yaitu dari Net89, diketahui ada satu grup aplikasi WhatsApp bernama Naruto, di mana Saudara Zulkaidir Damanik adalah salah satu anggota dalam grup tersebut. Oke. Dua, bahwa di dalam grup tersebut saudara ada memposting sebuah surat yang berisi penghinaan dan ujaran kebencian terhadap PT Simbiotik Multitalenta Indonesia serta merusak nama baik dari klien kami, yakni menyatakan perusahaan klien kami sebagai investasi bodong Net89. Nah, sayangnya penghinaan atau ujaran kebenciannya saya nggak tahu seperti apa. Tapi yang digaris bawahi ini yang dianggap penting dan dikasih boldface adalah investasi bodong Net89. Jadi singkatnya, Zulkaidir Damanik menyebutkan bahwa Net89 adalah investasi bodong. Oke? Tiga, bahwa perlu kami sampaikan kepada saudara, klien kami adalah perusahaan penjualan langsung murni. Catat ya, perlu kami sampaikan kepada saudara bahwa klien kami adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA Creator, yang mana ini adalah bullshit. Catat, bullshit, ngibul lah. Orang oleh Bapepti sudah diumumkan kok oleh Bapepti bahwa Net89 adalah robot trading ilegal. Masa di sini cuma ngaku jual e-book dan software EA Expert Advisor Creator. Nah, ini memang kilanya begitu karena dia menjual, ngakunya hanya menjual e-book. Lah, orang ada bagi hasil ya ditradingkan di broker mana, kok masih ngaku jual e-book dan software EA Creator gitu ya. Oke lah, serta menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan pada Permendak nomor 70 tahun 2019, serta tidak menjual produk investasi dan software
robot investasi. Ini ngibul banget ya. Ini ngibul banget ya. Jadi somasinya kalau saya disomasi seperti ini saya ketawain. Lah orang jelas kok Net89 jualan robot trading. Ini dia bilang cuma jual e-book ya kan? Ya oke lah. Tapi kemudian oke lah, kita lihat dulu halaman berikutnya. Halaman berikutnya dari halaman pertama maksud saya. Itu ada tinta hijau ya, ketutup ya. Tapi saya kira-kira ya, dikatakan di sini bahwa kali ya, namun saudara tanpa memiliki dasar hukum yang kuat telah membuat tulisan dan memberikan pendapat kalau Net89 adalah perusahaan investasi bodong. Nggak salah, memang bodong, izinnya nggak punya kok dari Bapepti. Ini pengacara gimana gitu ya, mensomasi orang tapi nggak tahu kliennya itu jual apa gitu ya. Lo jelas investasi bodong, jelas. Ya kalau nggak suka somasi saya ya. Padahal perusahaan klien kami atau Net89 adalah bukan perusahaan pembiayaan atau investasi yang menghimpun dana dari masyarakat. Lah, menghimpun dana dan sudah dinyatakan ilegal oleh SWI dan Bapepti. Kan mengumpulkan dana, ya kan, ditradingkan. Ini lagi berarti nggak ngerti pengacaranya. 5. Bahwa perbuatan saudara Zulkaidir Darmanik tersebut di atas telah bertentangan dan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah ini berlanjut di halaman kedua. Ini law office-nya namanya Law Office IMR and Associate. Ya saya nggak tahu lah law firm ini. Nah kita lihat ya. Di sini dia memberikan quotation penggalan dari Undang-Undang ITE. Nah ini halaman keduanya. Dikatakan setiap orang yang dengan sengaja bla 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 ya berisikan penghinaan bla 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 dapat dipidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Oke. Nomor 6, bahwa selain itu tindakan saudara Zulkaidir Darmanik juga telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 310 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Nama baik siapa ya? Orang memang benar kok Net89 investasi bodong. Enggak diserang menurut saya dengan menuduhkan sesuatu hal. Wah, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Ya harus diketahui umum bahwa Net89 adalah investasi bodong. Jul tidak salah. Ya, menurut saya tidak salah. Bapepti juga bilang investasi bodong. Dari mana bilang ini sengaja? Nggak ada. Ya, pencemaran dari mana gitu ya. 2, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Oke. Kemudian nomor 7, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan guna menghindari kerugian yang lebih besar, kerugian apa? Orang memang investasi bodong lah sekarang juga sudah tutup, ya kan? Astaga, kerugian yang diderita oleh klien kami justru kerugiannya oleh para pemain, bukan kliennya. Maka dengan ini kami meminta kepada saudara Zulkaidir Darmanik untuk menghapus postingan dalam grup Naruto tersebut dan membuat klarifikasi serta permohonan minta maaf secara tertulis kepada klien kami PT Symbiotik Multitalenta Indonesia atau Net89 serta membuat video permohonan maaf melalui media sosial, aplikasi WhatsApp, grup Naruto dan atau media promosi termasuk media online selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal surat ini. Sekali lagi mohon maaf saya tidak mendapatkan surat ini dengan tanggal yang eksplisit. Jadi saya cuma dapat penggalannya. Mungkin saja ini adalah somasi lama, tapi tetap menarik untuk dibahas. Apalagi kalau somasi ini adalah somasi baru, lebih menggelikan. Orang sudah diumumkan ilegal oleh Bapepti. Bahkan saya pernah tahu somasi serupa seperti ini pernah dilayangkan ke beberapa orang pada saat setelah Bapepti atau SWI mengumumkan bahwa Net89 adalah ilegal dari tahun lalu. Mereka beralasan apa?
Mereka menyalahgunakan Net 89 itu website gadungan, bla 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 bla. Padahal website atau media sosial itu dibuat oleh para pemain Net 89. Malah pemain Net 89-nya digugat oleh Net 89 itu sendiri. Ini kan licik dan kejam. Catat ya, perkataan saya eksplisit, licik dan kejam. Ya, sekarang Net 89 sudah bubar, ya. Nah, memang Net 89 setahu saya, koreksi saya kalau saya salah, menawarkan beberapa solusi untuk para pemainnya, ya. Yang pertama, konversi ke Power Rig yang untuk menambang koin kripto Ethereum, ya, melalui Infinity Plus dari PT CAD. Sudah pernah saya bahas, ya. Silakan lihat di sini videonya kalau Anda mau lihat. Saya tidak menganjurkan Anda mengambil opsi konversi ke Power Rig atau Infinity Plus. Alasannya Anda lihat di video itu, ya. Saya nggak usah panjang lebar lagi. Nonton aja video saya, ya. Dan yang kedua, atau Anda sabar nunggu dicicil gitu ya, kalau tidak salah, ya. Atau saya nggak tahu juga nih, saya dengar ya udah kalau mau diganti 50% langsung diganti, kira-kira begitu ya. Saya nggak tahu, pemain Net 89 lebih tahu. Cuma setahu saya sampai sekarang belum ada pemain Net 89, mungkin ada kali ya, 1-2 ya. Tapi dari sekian ratus ribu ya, lagi menanti withdrawnya, ya. Malah seharusnya para pemain ini mensomasi para founder, co-founder, dan manajemen dari Net 89. Bukan manajemen yang mensomasi pemainnya. Kan ini lucu, dunia ini terbalik gitu ya. Dan ini juga sebagai catatan kepada Bapepti dan Bareskrim untuk lebih gencar gitu ya. Menindak Net 89 yang memang sudah dinyatakan ilegal dan mereka sudah menghentikan operasinya. Nah, sayangnya somasi ini ditanggapi dengan serius oleh Zul gitu ya. Kasihan Zul ini. Akhirnya dia membuat video seperti permintaan Net 89. Kasihan deh kalau saya lihat. Mari kita lihat ini videonya Zul. Saya simpati ini sama Zul ya. Menurut saya dikerjain secara kejam dan licik oleh Net 89. Nah, mari kita dengarkan videonya Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang bernama Jul Haidir Damanik pada malam ini bertempat di kediaman rumah saya yang beralamat di Dusun 7 Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia yang mana terkait chattingan postingan saya di grup media sosial aplikasi WA Naruto tertanggal 4 Maret tahun 2022 pukul 20.46 WIB, di mana saya ada menyebutkan sebuah kalimat investasi bodong Net 89. Saya perlu tegaskan kepada rekan-rekan di grup Naruto, berdasarkan penjelasan tertulis dari penasihat hukum dan kuasa hukum PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia, yaitu Law Office IMR dan Asosiates, menjelaskan bahwa PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia atau SMI adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA Creator dan tidak menjual produksi investasi dan software robot investasi. Demikianlah hal ini saya sampaikan. Atas perhatian seluruh pihak saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Jul Haidir Damanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ternyata percakapan itu yang dimaksudkan adalah tanggal 4 Maret 2022. Astaga, ini lebih keji dan lebih kejam. Kenapa? 4 Maret 2022 adalah awal bulan ini, ya, di mana Net 89 sudah berhenti, sudah dibredel, bukan dibredel sih ya, sudah dihentikan lah
oleh Bapepti sudah diumumkan terang-terangan bahwa ini adalah investasi berkedok robot trading money game. Ya bodong. Jadi Zul ini tidak salah, ya. Jadi ternyata somasi tadi itu awal-awal bulan inilah kira-kira gitu, karena Zul tadi bilang 4 Maret 2022. Astaga. Sekarang saya tantanglah somasi saya gitu ya, membuat video ini. Lo memang bodong, kenapa? Kasihan ini Zul ini ya. Padahal dia tidak perlu minta maaf seperti ini. Dia tidak salah. Memang investasi Net89 itu bodong. Alasan hanya jual e-book, software, EA Creator itu alasan yang kuno gitu ya. Tapi kasihan memang, kasihan Zul ini. Ya. Nah inilah contoh yang salah siapa, kemudian dituduhkan kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Sendirinya, waduh, dengan gagah perkasa gitu ya, melakukan somasi. Sayang yang disomasi Zul gitu ya. Sayang, kasihan. Ya, nah inilah ciri-ciri perusahaan yang kejam, licik. Ya, udah jelas dibilang bodong, masih mau bilang cuma jual. Aduh, e-book gitu ya, sama software EA Creator tidak menghimpun dana masyarakat. Sudahlah. Akui saja ya, cukuplah Anda membuat dosa ya, selama ini membuat sebuah investasi tanpa izin, ya jelas bodong. Bodong itu apa artinya? Ilegal. Nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Oke deh, gemes saya nih ngelihatnya nih, seorang yang nggak ngerti hukum dikerjain gitu, disuruh minta maaf gitu ya. Nah ini pernah juga terjadi oleh terhadap Desmond Wira. Yang lakukan adalah DNA Pro. Sekarang DNA Pro juga sudah hancur gitu ya. Makanya Desmond Wira waktu itu mencabut permintaan maafnya. Nggak perlu. Memang DNA Pro investasi bodong juga. Oke? Jadi demikian saja bahasan sederhana saya yang bikin saya gemes gitu hari ini ya. Atas nasib Zul yang dikerjain gitu ya, suruh minta maaf. Padahal benar Net89 itu bodong. Sampai sekarang pun belum menyelesaikan kewajibannya kepada para pemainnya. Saya himbau kepada para pemainnya, sudahlah, berkumpullah, gugatlah bareng-bareng. Lah, DNA Pro sudah bergerak ya. Orang Fahrenheit Viral Blast sudah bergerak. Lah, Anda masih mengharapkan hujan dari langit di musim kemarau gitu ya. Ya silakan ya. Oke? Udahlah. Anda gugat saja ya. Kalau Anda tetap mau nunggu, ya itu pilihan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.